Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil ilmi wal ma'rifah wa atmannat qulubuhum bit tauhid wal wahda wassalatu wassalamu ala khairil anam syafi'il ummah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis ketiga kasus beserta rujukannya. Berikut adalah analisis terhadap ketiga kasus perceraian tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta kompilasi hukum Islam atau KHI yang beragama Islam dan hukum perdata bagi yang bukan beragama Islam. 1. Kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Analisis hukum berdasarkan pasal 19 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, A dan B telah menikah selama 10 tahun, namun dalam 3 tahun terakhir sering bertengkar. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dan perbedaan prinsip hidup yang merupakan alasan yang sah menurut hukum. Upaya mediasi keluarga telah dilakukan namun gagal. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kesimpulannya, gugatan cerai yang diajukan oleh B beralasan menurut hukum dan berpotensi dikabulkan oleh pengadilan karena telah memenuhi unsur perselisihan, pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Dan yang kedua, kasus perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangan. Merujuk pada pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan rumah tangga selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang menyebabkan ia tidak dapat kembali lagi. Dalam kasus ini, D telah meninggalkan rumah selama 4 tahun berturut-turut tanpa kabar. Jangka waktu ini jauh melebihi ketentuan minimal 2 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kepergian tanpa kabar berarti D tidak memenuhi kewajiban sebagai suami istri dan meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Kesimpulannya, alasan ini sangat kuat dan sah menurut hukum. Pengadilan berwenang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh C karena D telah memenuhi unsur meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang kita lebih kenal dengan KDRT. Berdasarkan pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu pihak dapat melakukan perbuatan yang berat atau kejahatan yang mendatangkan malu atau menyakiti badan kesehatan pihak lain. Selain itu, hal juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, E mengalami kekerasan fisik dan psikis secara terus-menerus dari suaminya, F. Tindakan F merupakan pelanggaran hukum dan melanggar hak asasi manusia serta kewajiban suami untuk melindungi sang istri. E telah mengajukan gugatan cerai disertai laporan polisi yang menjadi alat bukti yang kuat. Kesimpulannya, gugatan cerai ini sangat beralasan dan harus dikabulin. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan alasan perceraian yang mendesak dan dilindungi oleh hukum, serta memberikan hak penuh kepada korban untuk memutuskan ikatan perkawinan demi keselamatan dan kesejahteraan. Dan saya menyimpulkan atau memberi catatan umum lah. Dalam proses perceraian di Indonesia, baik di pengadilan agama, dan saya menyimpulkan atau saya analisis lebih dalam lagi, dalam proses perceraian di Indonesia, baik di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, prinsip utamanya adalah mencegah perceraian sejauh mungkin,
Jika terbukti bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertimbangkan lagi atau dipertahankan atau menimbulkan penderitaan, maka perceraian dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua pengadilan agama dan pengadilan negeri itu mencegah perceraian sejauh mungkin atau sebisa mungkin. Memang cerai itu boleh, tapi cerai itu sesuatu yang paling dibenci oleh Rasulullah. Sudah, kami tutup analisis kami. Cukup begitu saja. Apabila ada salah kata dan tutur kata, kami mohon maaf. Sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.